Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi dulu. Selamat datang kembali di channel kami Radio Misteri, channel yang menyuguhkan dan menceritakan kejadian-kejadian mistis yang kami angkat dari halaman buku misteri dan juga kejadian kisah nyata, dan kami suguhkan menjadi cerita audio untuk menemani Anda di waktu istirahat dan juga bekerja. Dan untuk yang baru gabung, tak henti-hentinya kami mohon dukungannya dengan memberikan like, komen, dan subscribe-nya. Semoga dengan cerita-cerita yang kami suguhkan mengenai cerita pengalaman horor, mistis, dan kejadian kisah nyata bisa sedikit menghibur Anda. Dan pada kali ini saya akan menceritakan yaitu tentang sakaratul maut pelaku pesugihan. Dan dalam sesi kali ini, karena begitu panjang ceritanya, mungkin akan kami jadikan 2 part. Jadi begini kisahnya. Agar nasi goreng dagangannya laris, pemilik pesugihan aneh ini harus mengentuti semua barang dagangannya sebelum dia jual. Terus menjelang ajal, perut si pelaku pesugihan ini membesar seperti perut wanita hamil, dan dia harus mengeluarkan kotoran. Anehnya, saat ajal menjemputnya, persis di saat menjelang sahur di hari pertama bulan Ramadan. Kisah ini merupakan sebuah kejadian nyata yang menimpa keluarga pedagang nasi goreng terkenal di kotaku. Sudah hampir sebulan, sebut saja namanya Wak Dirman. Wak Dirman terbaring lemah di tempat tidurnya. Tubuhnya mulai kurus dan kering. Kedua kaki dan tangannya tinggal tulang yang hanya terbungkus kulit. Tetapi perutnya yang jadi aneh menjadi membesar seperti wanita hamil 9 bulan. Secara fisik, Wak Dirman seperti korban bujung lapar. Tidak seperti lazimnya orang sakit, Wak Dirman tidak dapat berbaring. Dia hanya bisa duduk dengan disandari di bantal di belakang punggungnya. Hal ini dilakukan karena setiap berbaring, napasnya pasti sesak dan seolah-olah ada bongkahan batu besar yang menghimpit dadanya. Tuntunan kalimat syahadat dan lapad-lapad ilahiyah yang dibisikkan istrinya, anak, dan kerabatnya sama sekali tidak dihiraukannya. Dari bibirnya hanya terdengar suara rintihan kesakitan. Keluarganya hanya bisa menangis melihat penderitaan orang yang dicintainya itu, yang sangat begitu memilukannya. Sedangkan istrinya, Wak Atik, terpekur di ujung tempat tidur sambil mengusap lembut kaki Wak Dirman suaminya. Upaya pengobatan sudah dilakukan. Hasil diagnosa dokter menyebutkan bahwa Wak Dirman mengalami penyumbatan khusus. Memang sudah 10 hari dia tidak bisa buang air besar. Bahkan buang angin juga tidak bisa dia lakukan. Mungkin karena itulah lama-kelamaan perutnya menjadi membesar. Dokter sudah berupaya dengan memberikan resep obat-obatan pencahar perut agar Wak Dirman bisa buang angin dan buang air. Namun sepertinya kotoran di usus Wak Dirman mampet dan menumpuk hingga membuat perutnya kian membesar dan napasnya menjadi sesak.
Tetangga yang menyaksikan penderitaan Wak Dirman hanya bisa mengusap dada dan banyak mengucapkan istighfar. Di antara mereka bahkan bertanya-tanya, dosa apa yang sebenarnya yang pernah diperbuat Wak Dirman itu semasa mudanya, sehingga dia mengalami penyakit seperti itu. Maklum saja, setahu mereka sosok Wak Dirman adalah sosok seorang pedagang warung nasi goreng yang cukup berhasil. Dan selama ini Wak Dirman terkenal sebagai seorang yang sangat dermawan. Dari hasil penjualannya nasi goreng, Wak Dirman memiliki rumah yang sangat megah, sawah yang begitu luas dan tersebar di beberapa tempat, serta beberapa mobil angkutan di samping mobil pribadinya. Di masa tuanya, Wak Dirman memang terbilang cukup kaya untuk ukuran orang-orang kampung di kampungku. Namun para tetangganya tidak mengetahui bahwa sesungguhnya Wak Dirman pernah melakukan ritual dan perjanjian gaib dengan penghuni Gua Keramat di wilayah Jawa Timur. Hanya sahabatnya lah yang tahu rahasia ini, yaitu Wak Japar. Demikian nama sang sahabat. Dari penuturan Wak Japar, inilah terungkap perjalanan hidup Wak Dirman di masa mudanya. Dirman muda adalah seorang yang taat beribadah dan rajin bekerja. Segala upaya telah dilakukan untuk mengangkat ekonomi keluarganya yang miskin saat itu. Dirman yang menikahi Atikah terpaksa berganti-ganti pekerjaan, mulai dari buruh bangunan, buruh bongkar muat di pelabuhan, hingga penarik beca pernah dia jalani. Tutur Wak Japar, yaitu sahabatnya Wak Dirman, hingga memiliki 3 orang anak. Kehidupan Wak Dirman belum juga berubah. Upah bekerjanya habis untuk kebutuhan anak dan istrinya. Tak jarang keluarga kecil itu harus makan nasi dengan lauk ikan asin atau kerupuk saja. Kemalangan hidup makin Wak Dirman rasakan saat itu, yaitu saat anak ketiganya yang bernama Agus terserang penyakit kanker mata. Awalnya Agus yang berumur 4 tahun ini bermain-main dengan temannya. Tanpa sengaja mata Agus terkena peluru plastik dari senapan angin temannya. Karena tidak ada uang dan tidak ada biaya, Wak Dirman hanya membelikan Agus obat tetes mata saja. Tapi hal ini berakibat fatal karena mata Agus menjadi merah dan bengkak. Sebagai sahabat, Wak Japar waktu itu sangat muda dan mereka itu masih muda. Japar yang menyarankan Dirman membawa anaknya ke dokter mata. Kata Wak Japar waktu itu, "Dirman, ayolah kita bawa Agus ke dokter mata. Kulihat anak kamu ini setiap harinya sering menangis. Mungkin dia menahan rasa sakit di matanya yang semakin hari semakin membengkak. Aku takut nanti anak itu menjadi buta." Demikian kata Wak Japar waktu itu. Kata Wak Dirman, dia menjawab, "Japar, aku sebenarnya kasihan juga melihat Agus. Tapi kamu tahu sendiri kan, dari mana aku punya uang.
Untuk makan saja kami sering ngutang di warung, dan akhir bulan setelah gajian baru bayar, keluh Wak Dirman saat itu. Karena kasihan, Wak Japar dan istrinya membawa Agus ke dokter. Terus hasil diagnosa dokter menyimpulkan bahwa mata Agus harus dioperasi, dan katanya retina mata kanannya harus dibuang untuk mencegah sel-sel kanker yang terus menyebar ke organ yang lainnya. Keadaan ini tentu saja membuat Wak Dirman saat itu dan istrinya shock dan merasa kaget. Di saat itulah pikiran Wak Dirman muda yang pada waktu itu sangat kalut, dan itu membawanya berkenalan dengan dunia hitam. Lewat temannya sesama buruh, Wak Dirman muda diberitahu lokasi pesugihan di salah satu gunung di Jawa Timur. Ungkap Wak Japar saat itu. Dia menjelaskan riwayat dahulunya dengan Wak Dirman. Saat itu Wak Dirman benar-benar sudah gelap mata. Yang ada dalam pikirannya hanya mendapatkan uang yang banyak untuk berobat anaknya dan merubah kehidupan mereka yang miskin itu. Saat rencana ini diberitahukan pada sahabatnya, Wak Japar menasehati Wak Dirman waktu itu. Ingat man, bersekutu dengan siluman pada akhirnya akan membawa kesengsaraan. Terus jawab Wak Dirman saat itu, biarlah aku tetap meneruskan keinginanku, apapun itu resikonya, daripada aku terus-terusan menderita kemiskinan seperti ini, Japar. Hutang untuk berobat Agus juga kian hari kian menumpuk. Kasihan anak itu, dan istriku juga ikut menderita. Kalau aku berhasil, aku akan bisa mengoperasikan mata Agus itu, kata Wak Dirman kepada Wak Japar saat itu. Setelah menitipkan anak dan istrinya pada Wak Japar, Wak Dirman muda itu berangkat ke Jawa Timur. Wak Japar yang mengantar kepergiannya Wak Dirman sampai ke pelabuhan Belawan hanya dapat membekali dengan sedikit uang untuk dia makan di jalan. Sedangkan pada istrinya, Wak Dirman mengatakan dikontrak sebagai buruh bangunan di salah satu perusahaan di Jawa Timur. Waktu berlalu, setelah 2 minggu kepergiannya, kejadian tragis menimpa keluarga Wak Dirman saat itu. Anaknya Agus tiba-tiba saja mengalami panas tinggi hingga badannya kejang-kejang. Wak Japar dan istrinya, juga Atik, istri Wak Dirman, segera membawa Agus ke rumah sakit. Namun nyawa anak ini tidak tertolong lagi. Menurut dokter, mata Agus infeksi, sel-sel kanker itu sudah menyebar ke seluruh tubuhnya. Inilah yang menyebabkan kematian Agus saat itu. Karena cerita ini terlalu panjang, mungkin akan kami lanjutkan di season berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode berikutnya.